Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Venture Recoveries ingin menyampaikan pemaparan untuk progres dari milestone kami. Pada slide berikutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang financial plan dari venture kami, dimulai dari tahapan mendirikan bisnis. Kami akan mengeluarkan dana total sebanyak 101,5 juta yang mencakup untuk dana jasa konsultan, membangun aplikasi, lisensi, dan lain-lain. Kemudian dana equipment sebesar 2 juta, lalu untuk memulai operasional total sebesar 23,9 juta yang meliputi biaya marketing atau promosi, perlengkapan dan kebutuhan bahan baku seperti ATK dan lain-lain. Dan untuk startup kapital atau modal awal yang kami butuhkan sebesar 160 juta yang bersumber sebanyak 75 juta dari dana pribadi kami dan sisanya sebesar 85 juta kami dapatkan dari meminjam ke bank untuk modal awal. Maka secara total keseluruhan yang mencakup total biaya persiapan sebesar 123,4 juta. Dan terdapat surplus funds atau kelebihan dana sebesar 36,6 juta yang akan kami gunakan nantinya sebagai dana cadangan di kemudian hari. Secara kesimpulan, venture atau perusahaan kami sudah cukup mumpuni untuk memulai bisnis usahanya. Namun ke depan kami tetap membuka jalan untuk para investor bagi yang ingin berinvestasi di bisnis kami ini. Kemudian, next slide. Baik, pada slide ini kami akan menyampaikan forecast P&L atau laporan laba rugi. Dari venture kami selama 1 tahun dari Januari hingga Desember, di mana data forecast ini meliputi data per bulan. Di antaranya ada bagian penjualan, sales, untuk dana total penjualan, ada COGS atau total barang yang terjual, lalu ada gross gross profit atau laba kotor. Dapat dikatakan untuk sales atau penjualan tiap bulan cukup merata, hasil penjualannya hanya di bulan Juli saja yang mengalami sedikit penurunan. Lalu dilanjut dengan biaya operasional yang mencakup gaji, marketing, dan promosi yang kami lakukan. Lalu ada utilities, biaya transportasi, kebutuhan kantor, pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Dan total expenses ini memiliki jumlah tetap di tiap bulannya, yakni sebesar 4,9 juta. Dan hasil akhir net profit di setiap bulannya memiliki tren yang cukup positif dengan rata-rata tiap bulan kurang lebih 6 juta rupiah. Maka bisnis ini termasuk profitable dan dapat berjalan dan dapat terus dikembangkan. Kemudian next. Baik, pada slide ini kami akan menyampaikan forecast cash flow atau perkiraan arus kas dalam setahun. Di mana data yang tersaji termasuk starting cash position atau posisi kas awal kami, kemudian ada cash inflow yang dinyatakan dalam total sales, lalu ada cash outflows yang meliputi COGS atau total barang yang terjual, lalu operating expenses atau biaya operasional, dan cash outflow akan ditotal di tiap bulannya yang memiliki jumlah yang tetap di tiap bulan, maka didapat hasil change during month atau perubahan cash flow selama bulan tersebut. Untuk yang didapat pada awal mulai yaitu sebesar 8 juta dan terus menurun di bulan-bulan berjalan berikutnya hingga pada Juli sebesar 2,3 juta dan hingga pada akhir tahun kembali naik sebesar 9,2 juta. Berdasarkan data tersebut untuk forecast cash flow yang ada, maka kami mendapatkan pendapatan yang cukup stabil dan cukup meningkat. Kemudian next. Baik, pada slide ini kami akan memaparkan forecast balance sheet atau perkiraan neraca yang menyampaikan tentang aset kami yang terdiri dari aktiva atau current asset, kas kecil, piutang, persediaan, aktiva lainnya. Kemudian ada liabilities atau kewajiban perusahaan, hutang usaha, bunga yang harus dibayar,
kewajiban jangka panjang, pinjaman bank, total kewajiban, ekuitas pendiri, laba ditahan, dan total ekuitas. Total aset awal kami sebesar 95.100.000, kemudian liabilities atau kewajiban perusahaan sebesar total 86 juta, sehingga didapat net aset 9.100.000. Pada break-even point analisis, angka penjualan dengan harga per unit yaitu 300.000, yang didapat adalah 327 unit dan gross profit margin sebesar 70%. Lalu ada gross margin, percent of sales dengan total sales 70%. Didapat total fixed expenses sebesar 58,8 juta, sehingga didapat break-even sales atau annual per tahunnya sebesar 98 juta dan 8 juta 166 per bulannya. Maka kesimpulannya berdasarkan perhitungan BEA untuk mendapatkan keuntungan kita harus memasarkan sekitar sedikitnya 327 unit. Baik, dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi kami. Selanjutnya merupakan slide financial projection. Dari data yang ditampilkan dapat dilihat pada penjualan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kami mengalami peningkatan jumlah penjualan, sehingga pendapatan kami akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk pengeluarannya seperti capital cost untuk tahun pertama sebesar 20 juta untuk tanah dan bangunan, untuk equipmentnya sebesar 3.150.000, produk development cost sebesar 85 juta, biaya lain-lainnya sebesar 3 juta, dan totalnya ada 111.150.000. Kemudian untuk expense seperti gaji, kami menghabiskan dana sebesar 20 juta. Kemudian untuk marketing dan promotion itu sebesar 12 juta, utilities sebesar 6.600.000, transportation 12 juta, office supplies 3 juta, repairs and maintenance peralatan sebesar 10 juta, kemudian miss expense-nya sebesar 3.600.000. Sehingga total pendapatan bersih kami dalam tahun pertama itu sebesar 90.900.000 rupiah. Nah, dari data tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah penjualan produk kami, maka pendapatan kami setiap tahunnya akan meningkat. Next. Selanjutnya merupakan unit economics. Di sini dapat dilihat cost of goods source-nya kami berada di angka sebesar 31.200.000 rupiah. Kemudian dengan gross profit sebesar 127.600.000 rupiah. Dengan gross profit margin-nya sebesar 70%. Dan untuk biaya operating cost-nya sebesar 58.800.000 rupiah. Next. Nah, untuk market strategi kami sudah launching promosinya kami di akun sosial media kami, seperti Facebook dengan nama EcoFreeze dan Instagram kami EcoFreeze Solution. Next. Selanjutnya merupakan positioning statement kami. Untuk pemilik rumah dan bisnis yang membutuhkan layanan AC yang andal dan efisien, EcoFreeze Solution menawarkan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan pemasangan tingkat atas. Berbeda dengan penyedia layanan tradisional, EcoFreeze Solution berkomitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi. Membantu pelanggan tidak hanya menikmati kenyamanan optimal, namun juga mengurangi jejak karbon dan biaya energi. Teknisi terampil dan solusi inovatif, kami memastikan kinerja jangka panjang dan ketenangan pikiran, menjadikan EcoFreeze Solution sebagai mitra terpercaya untuk semua kebutuhan Anda. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sorry, Ri, ntar dikata jadi nggak ada suaranya, Ri. Kes. Nah, udah. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu dari action plan. Nah, untuk kuartal pertama pada tahun awal yaitu tentang foundation pembuatan dan pembuatan kakak. Tenang, Bang. Nggak ada suaranya, Ri. Kes. Halo. Nah, Ah, Di sini saya akan melanjutkan yaitu dari action plan. Nah, untuk kuartal pertama pada tahun awal yaitu tentang foundation pembuatan dan pembuatan kakak. tenang, Bang. nggak ada suaranya, Ri. Kes. Halo. Nah, Ah, baru ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang action plan kami. Yaitu untuk pada kuartal pertama, yaitu tentang foundation dan pembuatan pengenalan kepada customer. Itu langkah kami yang pertama adalah branding dan juga identitas dari korporasi kami. Kemudian juga ada campaigns marketing awal kami dan juga ada launching dari promosi awal atau promosi opening biasanya. Kemudian kami juga akan menyiapkan pelatihan untuk tim kami. Lalu untuk kuartal kedua yaitu perkembangan dan ikatan dengan customer. Langkah pertama itu kami akan membuat program testimoni dan juga referral atau seperti mengundang teman yang lain untuk mendapatkan bonus atau diskon. Lalu juga kami akan ikatkan kami dengan pelanggan. Lalu kami juga akan mendevelop atau mengembangkan pelayanan tambahan. Lalu yang keempat adalah kami akan mengadakan promosi di market-market atau pasar-pasar lokal. Kemudian pada kuartal ketiga yaitu optimisasi dan pengembangan. Langkah kami yaitu untuk pertama adalah optimisasi proses dan layanan. Yang kedua yaitu pengembangan jaringan partnership. Yang ketiga yaitu menargetkan klien atau konsumen yang bisnis atau korporat. Dan yang terakhir langkah keempatnya yaitu kami akan menggunakan data dan analitik untuk mengembangkan bisnis kami ini. Lalu pada kuartal keempat yaitu konsolidasi dan loyalitas yang ada pada sekitar bulan Oktober sampai Desember. Langkah kami yang pertama adalah program keloyalan dari customer, yaitu mungkin jika customer semakin banyak order atau melakukan pemesanan, maka mereka akan mendapatkan promo-promo yang sangat menarik. Kemudian kami juga akan mengadakan promosi akhir tahun. Lalu langkah yang ketiga yaitu evaluasi dan perencanaan untuk strategi tahun berikutnya. Yang keempat, kami akan melakukan pengembangan kapasitas dari tim internal kami itu sendiri. Okay, next. Lalu untuk penjualan dan distribusi model kami, yaitu untuk saluran penjualan, kami akan melakukan 3 langkah. Yaitu yang pertama adalah penjualan secara langsung melalui aplikasi yang telah kami buat dan tentunya dengan sistem pemesanan yang sangat mudah. Kemudian ada juga penjualan dan juga pengiklanan secara online melalui berbagai macam media sosial yang seperti sudah disebutkan di awal seperti Facebook dan Instagram. Kemudian juga kami akan melakukan partnership dan kolaborasi dengan perusahaan lain atau pengembang perumahan dan juga sebagainya. Kemudian untuk saluran distribusi kami yaitu kami
Yang pertama, kami memiliki teknisi yang telah tersertifikasi. Lalu kami juga akan melakukan partnership untuk mencapai pelanggan yang lebih luas lagi, seperti di luar daerah. Lalu yang ketiga, kami akan melakukan layanan yang berbasis platform digital. Kemudian untuk tim komposisi kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu Mas Ahmad Effendi sebagai CEO dan kemampuannya inspiring to achieving goal, strategic thinking, decision making, dan membuat jaringan dengan para pemegang saham. Kemudian Agam Muhammad Faibihaki dan jabatan sebagai CEO atau CTO dan kemampuan leadership and management, communication and collaboration, technical expertise, dan project management. Kemudian ada Maulana Fadli dan posisi sebagai CFO atau CMO dengan kemampuan marketing strategi, long-term financial strategi, communication skills, dan creative thinking. Baik, sekian dari kami, tim Ecofish Solution. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.